Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis sistem penjualan pada PT Sidomuncul. Di sini saya akan mempresentasikan bagian umumnya. Pada bagian umum, pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan teknologi semakin maju, terutama pada teknologi berbasis komputer. Dengan adanya sumber daya manusia yang terampil dan bermutu, dapat menunjang pemanfaatan teknologi yang tinggi. Khususnya teknologi informasi yang menggunakan komputer, seiring semakin berkembangnya teknologi secara tidak langsung ikut berpengaruh pada persaingan bisnis. Sistem penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan perhitungan penjualan tersebut dan mengetahui beberapa total penjualan yang dicapai perusahaan pada suatu periode. Dalam pertimbangan di atas, maka penulisan akan mengaji tentang dengan maksud dan harapan dapat memberi masukan kepada manajemen perusahaan. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul analisa sistem penjualan pada PT Sidomuncul. Maksud dan tujuan. Adapun maksud penulisan makalah ini adalah pertama, menerapkan dan mempraktekkan ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam perkuliahan. Yang kedua, membentuk pola pikir mahasiswa untuk menjadi pribadi yang memiliki wawasan pengetahuan. Yang ketiga, meningkat wawasan dan pengetahuan mengenai dunia kerja. Yang keempat, menumbuhkan keberanian dan percaya diri dalam menghadapi persaingan di dunia kerja. Bagian tujuannya yaitu tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat nilai mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi program Diploma 3 yaitu atau disebut D3, jurusan Sistem Informasi Akuntansi pada Akademi Sistem Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika. Metode penulisan yang pertama, Internet Searching, yaitu teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat atau mesin pencari di internet di mana segala informasi dari berbagai era tersedia di dalamnya. Yang kedua, pengamatan observation, yaitu pengumpulan data-data dengan cara pengamatan langsung suatu objek atau kegiatan yang berhubungan dengan sistem penjualannya. Yang ketiga, studi pustaka, yaitu dengan pengumpulan data atau fakta dengan mempelajari buku-buku sebagai referensi dan acuan sebagai penunjang dalam penulisan makalah ini. Dan sejarah akan dijelaskan. Ya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perusahaan yang akan kita presentasikan. PT Sidomuncul pada awalnya merupakan suatu industri rumah tangga yang bergerak di bidang penjualan ramuan bahan-bahan jamu yang dikelola oleh ibu yang bernama Rahmat Sulisto pada tahun 1940 di Jalan Ketandian nomor 8, Yogyakarta. Ibu Rahmat Sulisto pada saat itu hanya mempunyai karyawan sebanyak 3 orang. Pada tahun 1949, beliau dan keluarganya pindah ke Semarang karena suatu alasan politik. Pada tahun 1951, usaha pembuatan jamu racikan ini pindah ke Jalan Bungangan nomor 25 yang mulai diberi nama Sidomuncul. Pada tahun 2002, PT Sidomuncul berhasil mengembangkan usahanya dengan memproduksi minyak asiri dari bahan-bahan sisa proses ekstraksi ampas. Setelah diambil minyak hasil pemprosesan minyak atsiri, ampasnya diambil kembali untuk diolah menjadi bahan baku pembuatan pupuk untuk pemenuhan kebutuhan pupuk perkebunan PT Sidomuncul. Visi dan misi perusahaan. Visinya menjadi perusahaan obat herbal, makanan, minuman, kesehatan, dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misi dari perusahaannya adalah mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman, dan jujur
berdasarkan penelitian. Mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan mengembangkan obat dan pengobatan herbal. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif. Mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Berikut aja struktur organisasi. Seperti kalian lihat di layar. Selanjutnya saya akan melakukan proses bisnis sistem berjalannya. Proses bisnis sistem yang sedang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kerja suatu sistem, proses sistem, dan mengetahui masalah yang dihadapi sistem. Adapun analisis produser sistem yang sedang berjalan pada PT Sudio Muncul adalah pelanggan memesan barang ke bagian penjualan melalui telepon, kemudian pesan dicatat oleh bagian penjualan ke dalam form purchase order atau pemesanan barang. Jika pemesanan barang dilakukan dengan datang langsung ke bagian penjualan, maka pelanggan harus menyertakan dokumen purchase order yang dibuat sendiri PT Sudio Muncul. Sebagai informasi, PT Sudio Muncul tidak menyediakan form purchase order. Berikut aja penyelesaiannya. Adapun action pada sistem yang berjalannya seperti yang terdapat pada layar, ada pelanggan memesan barang, bagian penjualan mengisi form purchase order, dan seterusnya sampai ke action bagian penjualan membuat laporan penjualan bulanan. Adapun aktor-aktor yang ada dalam pada sistem berjalan ini. Yang pertama ada pelanggan, bagian penjualan, bagian gudang, dan bagian pengiriman. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruth. Silakan Ruth. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Ruth Veronica, NIM 1120472. Saya akan menjelaskan bagian dari use diagram. Diagram use case menggambarkan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh suatu sistem dari sudut pandang pengamatan luar. Di sini ada gambar use case, di mana bagian penjualan akan membuat form purchase order untuk diberikan kepada pelanggan. Kemudian bagian gudang akan membuat surat bukti pengeluaran barang. Lalu bagian penjualan akan membuat surat jalan, faktur penjualan, dan laporan penjualan. Dapat dilihat di gambar yang sudah dibuatkan oleh kelompok kami. Di sini kami membuat deskripsi use case. Yang pertama, nama use case membuat form purchase order. Yang kedua, nama use case membuat form purchase order. Yang ketiga, nama use case membuat surat bukti pengeluaran barang. Keempat, nama use case membuat surat jalan. Kelima, nama use case membuat faktur penjualan. Keenam, nama use case membuat laporan penjualan bulanan. Dan selanjutnya kami telah menyiapkan diagram activity diagram, yaitu 6 nama use case yang telah kami sebutkan tadi satu persatu. Nah, pada gambar pertama, activity diagram membuat form purchase order penjualan, di mana saat kita membuka bagian gudang, akan membuka file laporan gudang bulanan, maka sistem akan otomatis menampilkan file tersebut. Kemudian kita mengisi laporan
laporan bagian gudang satu persatu. Yang pertama, membuka aplikasi Microsoft Word, akan tampil halaman utama yaitu Microsoft Word. Yang selanjutnya akan terbuka oleh form purchase order. Kemudian kita pilih simpan. Setelah tersimpan, maka kita pilih print. Maka proses printing akan dimulai dan sampai selesai. Yang kedua, activity diagram membuat form purchase order penjualan, di mana kita membuka bagian penjualan. Namun selanjutnya akan tampil laporan pelanggan dan sistem akan otomatis menampilkan file tersebut. Kemudian kita mengisi laporan penjualan bulanan. Di sini kita membuka aplikasi Microsoft Word, kemudian akan tampil. Setelah tampil, kita membuat form purchase order. Lalu kita pilih simpan. Setelah kita menyimpan, lalu kita print dan akan melanjutkan ke proses printing. Yang ketiga, kita akan membuat activity diagram membuat surat bukti pengeluaran barang, di mana kita membuka di bagian file gudang, maka akan membuka laporan file gudang, dan selanjutnya kita menampilkan file tersebut dan mengisi laporan file gudang, di mana kita membuka aplikasi Microsoft Word, kemudian akan tampil, dan kita mengetik surat bukti pengeluaran barang. Setelah kita mengetik surat bukti pengeluaran barang, maka kita simpan. Lalu kita print, dan selanjutnya akan melanjutkan ke proses printing. Dan yang keempat, activity diagram membuat surat jalan, di mana di bagian penjualan akan membuka file laporan penjualan. Maka sistem tersebut akan otomatis menampilkan file tersebut. Kemudian kita mengisi laporan bagian penjualan tersebut, di mana kita membuka aplikasi Microsoft Word. Namun setelah tampil, kita mengetik surat jalan, lalu kita simpan. Setelah kita simpan, kita bisa langsung memprint dan akan terjadi proses printing. Yang kelima, activity diagram membuat faktur penjualan, di mana saat bagian faktur penjualan akan membuka file laporan penjualan bulanan, maka sistem akan otomatis menampilkan file tersebut. Kemudian kita mengisi laporan penjualan bulanan, di mana kita membuka file faktur penjualan, lalu kita setelah itu akan tampil semua faktur penjualan bulanan. Lalu kita mengisi faktur penjualan. Setelah mengisi semua faktur penjualan, lalu kita pilih simpan, dan selanjutnya akan proses printing. Yang keenam, activity diagram membuat laporan penjualan, di mana di sini kita pada bagian penjualan akan menampilkan laporan penjualan bulanan. Maka setelah itu sistem akan otomatis membuka file laporan penjualan bulanan. Setelah itu kita mengisi laporan penjualan. Setelah kita mengisi semua laporan penjualan bulanan, lalu kita pilih simpan untuk menyimpan data. Setelah kita menyimpan data, maka kita print, dan selanjutnya akan terjadi proses printing. Nah, demikianlah 6 activity diagram yang telah kami buat. Setelah dari proyek yang kami buat, PT Sido muncul, permasalahan pokok adalah dari hasil pengamatan ditemukan beberapa masalah yang dihadapi dalam sistem yang berjalan. Di antaranya adalah apabila konsumen melakukan komplain tentang penjualan di mana barang yang diterima tidak sesuai dengan nota penjualan, maka memerlukan waktu dan proses terhadap pemulihan dari kesalahan tersebut dikarenakan pencarian nota penjualan harus disortir satu persatu. Di sini kami juga membuat pemecahan masalah. Berdasar masalah yang ditemukan, maka penulis akan mencoba memberikan pemecahan masalah seperti berikut. 1.
membangun sistem informasi yang dapat membantu proses-proses yang telah berjalan sehingga penggunaan dokumen berbentuk kertas dapat dikurangi dan mempermudah pendataan dan pembuatan laporan penjualan. Kedua, menggunakan aplikasi penjualan barang agar data yang diolah lebih aman, cepat, dan dapat digunakan kembali. Ketiga, peningkatan profesionalisme tenaga kerja dengan melakukan pendidikan, pelatihan, atau seminar yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing serta memberikan wawasan tentang teknologi informasi khususnya bagian administrasi. Keempat, apabila sudah menggunakan aplikasi, pemulihan kesalahan komplain konsumen, baik itu dari pendataan nama barang yang dijual ataupun kalkulasi total penjualan dapat diatasi lebih cepat. Kesimpulan yang kami ambil yaitu berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut. Pembuatan surat PT Sido Muncul masih menggunakan Microsoft Word dicatat pada buku pendataan sehingga data tersebut dikhawatirkan kurang akurat. Belum adanya sistem informasi khusus untuk penyimpanan data dari PT Sido Muncul sehingga dikhawatirkan akan sering terjadinya kehilangan data. Sulit mencari informasi pada penjualan karena datanya tidak diarsipkan dengan baik karena sering terjadi kehilangan data ini mengakibatkan pembuatan laporan terlambat. Saran yaitu data hal ini penulis mencoba memberikan saran yang berkaitan dengan penjualan, yaitu 1. Walaupun dalam pengolahan datanya telah menggunakan media komputer, tetap masih ada sistem perlu diperbaiki atau dikembangkan, sehingga setiap informasi yang dihasilkan menjadi lebih mudah. Kedua, perlu adanya pemeliharaan sistem yang baik menyangkut pemeliharaan perangkat keras dan pemeliharaan perangkat pengolahan data sistem aplikasi agar digunakan secara maksimal. Ketiga, untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap keamanan data yang meliputi kerusakan dan kehilangan data. Perlunya pembuatan backup file atau data.